Oke, halo semuanya. Jadi hari ini seperti biasa aku mau membahas tentang sebuah film yang begitu mengharukan dan baru saja dirilis tahun 2021. Filmnya bercerita tentang perjuangan seorang pria yang berhasil bertahan hidup dari bencana dahsyat yang menyebabkan manusia tidak bisa berada di bawah sinar matahari. Bahkan setelah 10 tahun berlalu semenjak kejadian itu, hanya pria inilah satu-satunya orang yang berada di muka bumi ini. Sehingga si pria itu pun membuat sebuah robot untuk menemaninya agar tidak kesepian. Nah, jadi ceritanya pada saat itu manusia sudah berada di ambang kepunahan, diakibatkan oleh bencana dahsyat yang mereka sebut sebagai ledakan suar matahari. Hal itu tentu saja membuat lapisan ozon yang selama ini melindungi bumi sudah semakin parah. Sehingga semua makhluk hidup yang terkena sinar matahari bakal terbakar seolah-olah mereka adalah vampir. Dan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari hal itu semua adalah seorang pria bernama Vince. Dia adalah seorang mekanik handal yang tinggal bersama dengan anjing peliharaannya yang bernama Goodyear, yang ia temukan sewaktu mencari persediaan makanan. Dia juga mempunyai sebuah robot yang diberi nama Dewey untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan selama ini Vince selalu mengumpulkan beberapa buku-buku yang ia temukan sewaktu mencari persediaan makanan, agar bisa mencari informasi untuk diberikan kepada robot barunya. Karena selama ini Vince merasa bahwa dirinya sudah tidak akan bertahan lebih lama lagi, karena dirinya telah terpapar oleh radiasi yang cukup parah. Hingga pada akhirnya Vince berhasil membuat robot itu, yang tentu saja hal itu membuat Vince senang, dan juga dirinya memberikan beberapa peraturan yang harus dituruti oleh robot itu. Yaitu yang pertama, robot tidak boleh melukai dan menyusahkan manusia. Yang kedua, robot harus merawat anjingnya itu jika Vince tidak ada bersama dengan mereka. Tapi tiba-tiba saja Vince menyadari bahwa ada sebuah badai yang begitu besar yang akan melaju ke arah mereka dan akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Hal itu tentu saja membuat Vince ketakutan karena dirinya sangat yakin bahwa ia tidak akan bisa bertahan di sana karena persediaan makanan yang terbatas. Sehingga Vince pun berencana untuk melakukan perjalanan ke San Francisco yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dan karena badai itu akan tiba dalam waktu 24 jam, Vince memanfaatkan hal itu dengan mengajarkan robot itu berbicara dan juga berjalan seperti manusia pada umumnya. Lalu setelah mempersiapkan segalanya, mereka pun akhirnya pergi dengan menggunakan sebuah mobil van yang sudah dimodifikasi oleh Vince agar mereka bisa bertahan di luar sana dari cuaca yang begitu ganas. Dan dalam perjalanan mereka, kita semua diberitahu bahwa hamparan padang pasir sudah menyelimuti seluruh daratan. Vince kemudian memutuskan untuk mencari beberapa persediaan makanan dengan dibantu oleh robot itu, sekaligus mengajarkannya beberapa hal untuk bertahan hidup. Namun beberapa saat kemudian mereka berdua melihat badai itu yang sudah mendekat ke arah mereka. Yang tentu saja mereka berdua kemudian masuk ke dalam mobil dan melaju dengan kecepatan penuh untuk menjauhi badai besar itu. Tapi walaupun begitu, Vince menyadari bahwa cepat atau lambat, badai besar itu akan menyusul mobil mereka. Sehingga Vince pun menyuruh robot itu membantunya untuk mengikat mobilnya ke dalam tanah. Lalu setelah mereka berhasil melewati badai besar itu, tanpa diduga salah satu ban mobil mereka rusak yang membuat Vince harus memperbaikinya. Tapi karena Vince tidak membawa alat dongkrak, sehingga tanpa sepengetahuannya robot itu bisa mengangkat mobil tersebut, yang membuat Vince bisa memperbaiki ban mobilnya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol satu sama lain. Dan di sini robot itu ingin memiliki nama panggilan seperti manusia pada umumnya. Dan setelah berdebat cukup panjang, robot itu memutuskan untuk memberi namanya dengan panggilan Jeff. Hingga pada keesokan harinya, Vince terbangun karena terganggu oleh kebisingan yang disebabkan oleh Jeff dan juga anjing peliharaannya. Itu semua dikarenakan Jeff ingin mempelajari bahasa anjing, karena selama ini anjing tersebut tidak mau akrab dengannya.
Mendengar hal itu tentu saja Finn memberikan sebuah nasihat kepada Jeff untuk belajar tentang kepercayaan. Lalu setelah itu Finn memberhentikan mobilnya di sebuah tempat restoran untuk mencari beberapa persediaan makanan. Sementara Jeff bertugas untuk menjaga mobil tersebut. Tapi entah kenapa Jeff malah mencoba untuk mengemudikan mobil itu, yang membuat Finn sangat marah kepadanya. Namun pada akhirnya Finn menuruti permintaan dari Jeff yang sangat ingin sekali belajar mengemudikan mobil itu. Hingga pada malam harinya mereka pun menghabiskan waktu bersama sambil menikmati pemandangan yang begitu indah. Di sana Jeff kemudian bertanya, kenapa mereka tidak melakukan perjalanan pada saat malam hari? Dan Finn pun menjawab bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya dibanding hal yang mengerikan sebelumnya, yaitu manusia itu sendiri yang sedang kelaparan. Tapi pada keesokan harinya Jeff melihat bahwa Finn sedang mengalami demam, yang sehingga Jeff pun berinisiatif untuk pergi mencari beberapa persediaan di dalam rumah sakit. Dan setelah sesampainya di sana, Jeff menyuruh Dewey untuk menjaga di lantai bawah, sementara dirinya akan pergi ke lantai atas. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Dewey malah terkena jebakan hewan di saat dirinya ingin mengambil sekotak makanan. Sementara itu Jeff ternyata sudah menemukan beberapa persediaan dan juga sebuah jaket untuk dirinya. Tapi beberapa saat kemudian Finn akhirnya terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa mobilnya sedang berada di tengah kota. Sehingga dengan penuh rasa ketakutan, Finn segera memakai pakaian khususnya dan pergi mencari kedua robot tersebut. Namun sayang, Finn malah melihat keadaan Dewey yang sudah hancur berkeping-keping, yang tentu saja membuat Finn sedih atas hal itu, dan dirinya pun segera mencari Jeff di lantai atas untuk segera pergi dari sana secepatnya. Karena dirinya menyadari bahwa ada seseorang yang berada di dalam rumah sakit tersebut. Yang ternyata memang benar bahwa ada sebuah mobil yang sedang membuntuti mobil mereka. Sehingga Finn menyuruh Jeff untuk mencari tempat persembunyian, dan setelah sesampainya di sana sayangnya mobil mereka tidak bisa masuk ke dalam terowongan itu. Jeff pun yang menyadari bahwa Finn sedang ketakutan, kemudian dirinya segera keluar dari sana dan mendorong mobil itu hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi dari kejaran mobil sebelumnya. Tapi di sini sayangnya akibat kejadian itu membuat panel surya yang terpasang di atap mobil menjadi rusak, yang membuat Finn berputus asa dengan hidupnya sekarang. Tapi Jeff mencoba meyakinkan Finn kembali bahwa mereka semua bisa pergi ke San Francisco. Lalu di sini Finn menceritakan tentang masa lalunya ketika bencana itu sudah terjadi, yaitu di saat Finn sedang berada di sebuah tempat untuk mencari persediaan makanan. Tapi di luar sana ada seorang gadis kecil yang sedang membawa beberapa makanan bersama dengan ibunya. Namun Finn tahu bahwa jika dirinya keluar dari sana untuk menyapa mereka berdua, sudah dipastikan bahwa Finn akan ditembak karena pada saat itu manusia sudah tidak percaya satu sama lain akibat kelaparan. Dan ternyata memang benar bahwa beberapa saat kemudian ada sebuah mobil yang menghampiri mereka berdua. Dan di saat itulah pria itu segera menembak mereka untuk mengambil persediaan makanan. Dan di saat Finn menghampiri mereka berdua, ternyata di dalam tas gadis itu ada seekor anjing kecil yang ia pelihara sampai sekarang. Dan semenjak itulah Finn sudah tidak percaya lagi dengan manusia. Hingga pada keesokan harinya ada sebuah peristiwa tidak terduga yang dilihat oleh mereka berdua, yaitu mereka melihat ada seekor kupu-kupu yang berada di luar kaca. Yang tentu saja Finn tak percaya dengan hal itu. Tapi ketika melihat pengukur radiasinya yang mengalami penurunan, Finn pun memberanikan diri untuk keluar dari mobilnya tanpa menggunakan pakaian khususnya. Hal itu tentu saja membuat dirinya sangat senang, karena pada akhirnya sinar matahari sudah tidak bisa lagi membakar kulit manusia. Mereka pun kemudian merayakan hal itu dengan berjemur sambil menikmati pemandangan. Di sana Finn menceritakan tentang masa lalunya ketika ia mendapatkan sebuah postcard yang bergambarkan jembatan San Francisco yang dikirim oleh ayahnya sendiri, karena ternyata semenjak Finn lahir ke dunia ini, ayahnya itu telah pergi meninggalkannya.
Tapi pada saat itu karena ayahnya ingin bertemu kembali dengan anaknya, maka Finn bekerja keras dan membeli setelan jas yang ia pakai saat ini untuk dipamerkan kepada ayahnya. Karena mungkin saja Finn ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa sukses tanpa adanya seorang ayah. Tapi sayangnya Finn tidak bisa pergi ke sana karena pada saat itu dia harus merawat ibunya yang tiba-tiba sedang sakit. Jeff pun kemudian menyarankan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi karena Finn menyadari bahwa tubuhnya sudah terkena radiasi yang cukup parah, sehingga Finn mengajak Jeff dan juga anjingnya untuk bermain terakhir kalinya. Tapi sampai sekarang anjingnya itu masih tidak percaya dengan Jeff. Dan ternyata beberapa saat kemudian, Finn mengalami batuk berdarah yang membuat Jeff khawatir dan segera membawanya ke dalam mobil. Tapi di saat itulah, Finn malah mengajak Jeff untuk berjabat tangan sekaligus memeluknya. Dan bersyukur karena dirinya telah berhasil menciptakan Jeff ke dunia ini. Dan ketika hari sudah menjadi malam, Jeff akhirnya sadar bahwa Finn sudah meninggal dunia. Lalu setelah itu Jeff menyadari bahwa sekarang dirinya harus merawat anjing itu sesuai dengan permintaan Finn kepadanya. Dan semenjak itulah, perlahan-lahan hubungan di antara mereka berdua sudah memiliki kepercayaan antara satu sama lain. Sehingga Jeff memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan ke San Francisco. Dan setelah sesampainya di sana, Jeff membuat sebuah tanda di dekat tanaman liar yang sudah mulai tumbuh dengan sendirinya. Di sana juga Jeff melihat ada banyak sekali pesan yang ditulis oleh beberapa orang yang berhasil bertahan hidup. Yang tentu saja hal itu membuat dirinya senang, karena sepertinya mungkin saja masih ada orang baik seperti Finn di luar sana. Sehingga mereka pun melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari orang-orang itu. Dan film pun akhirnya tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana filmnya menurut kalian? Kalau menurutku pribadi sih begitu mengharukan melihat perjuangan Finn untuk bertahan hidup dari bencana mengerikan itu. Sampai-sampai dirinya membuat sebuah robot untuk menemaninya agar tidak kesepian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Ya udah, namaku Zul. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.